Dan dia bilang renovasi, Bos. Renovasi. Jadi ini setengah tukang bangunan, dia ngeca satu orang, kemudian ditinggal ngeca yang orang kedua, ditinggal lagi ngeca orang yang ketiga. Sampai berapa menit itu? Gigi terendam eca. Dia buntung, nggak ada tipnya, nggak ada ujungnya. Sinar ini nggak ada ujungnya. Hai, jumpa lagi di channel YouTube-nya Kortugi Broadcaster of Daily Awareness bersama saya Dr. Gigi Rifki Alaris. Ya, ketemu lagi hari ini kita akan ngeriak akun Instagram dari Bandung. Ya, seru banget pokoknya simak terus. Oke, langsung aja kita ke akunnya, yaitu Dewi_Jailani 12. Finir gigi murah Bandung ya, dari Bandung ini ya. Oke, ini perawatan-perawatannya udah kelihatan ya, sedemikian rupa, banyak giginya, banyak finirnya, banyak tambalnya. Oke, langsung kita masuk ke kasus yang pertama. Ini ada dua gigi yang renggang sekali, gusinya meradang, sepertinya ada bekas sesuatu di situ. Mungkin tadinya ada tambalan atau mungkin gigi palsu di situ karena renggangnya cukup besar ya. Nah, ini udah dilepas dalam kondisi renggang, kemudian ditambal dan dia maksain untuk menutup renggangnya. Tapi karena renggangnya besar, tambalannya jadi gede banget, giginya jadi gede banget, Bos. Jadi udah kotak, gede pula, kayak tahu gitu. Tahu utuh ini. Minat WA, ini nomornya ini ya, sudah tercantum ya. Buat kamu yang pengen nambal bentuknya kayak tahu kotak ya. Kalau tahu bulat digoreng dadakan. Ini gigi tahu kotak ditambal dadakan ya. Karena dia tidak mengenyam pendidikan, makanya dia bisanya melakukan penambalan gigi secara pendadakan ya. Jadi ingat bedanya antara pendidikan dan pendadakan ya. Medis perlu pendidikan, tukang salon pendadakan. Bisanya dadakan aja ya. Jadi kapasitasnya udah pastilah, kita mau berharap apa lagi soal keselamatan kan kalau untuk orang-orang yang dadakan-dadakan seperti ini. Hanya 50.000 per gigi ya. Ya, murah di sini jangan dijadikan sebagai opsi kalau kamu nggak punya duit. Kalau nggak punya duit, BPJS aja lah. Aman, jelas gitu. Jangan jadikan orang-orang ilegal seperti ini menjadi suatu alternatif opsi untuk kamu yang nggak punya duit. Karena nanti kalau pas lagi kena masalah, perbaikannya lebih mahal lagi. Bahkan kamu kadang nggak mampu lagi untuk membayar itu gitu. Kan sayang ya. Ini behel 200.000 atas bawah, 200.000 udah atas bawah loh. Ya, kalau ada yang nanya, kalau behel ratusan ribu itu, itu udah tukang salon itu ya. Nah, ini kenapa ini konstruksinya seperti ini? Ada suatu keanehan nih, yang di atas kenapa mepet gusi? Ini yang di behel gigi atau behel gusi sih? Katanya sih bibir konsumen camah, jadi bracketnya dipasang di bagian atas gigi. Lah, apa hubungannya bibir camah sama pemasangan bracket di mepet atas, mepet gusi? Atau mungkin gini nih, nah ini mencoba mendalami cara pikirnya si tukang salon. Jadi camah itu kan nyadi ya, nyakil ya. Jadi gigi bawah itu lebih ke depan daripada gigi atas. Ya, istilahnya adalah kelas 3 kalau itu maloklusinya atau kelainan dari giginya itu kalau istilah ortodonsi itu kelas 3. Nyadi, nyakil gitu. Karena nyakil itu gigi bawah nempel di gigi atas dari luar, dari sisi luar ya, harusnya kan dari dalam ya. Gitu. Dari sisi luar. Makanya bracketnya kemungkinan selalu tergigit dengan yang bawah gitu loh. Kira-kira kayak gitu pola pikirnya si tukang salon nih. Kemudian biar nggak kegigit, maka bracketnya diangkat mepet gusi gitu. Nah ini
Bukannya nggak berefek, tapi justru dia akan pergerakannya juga akan terpengaruh juga. Ini gerakan giginya jadi seperti apa? Karena beda penempatan bracket, itu arah pergerakannya juga berbeda. Ya dia juga nggak punya rencana giginya mau digerakkan seperti apa. Ditambah lagi pemasangannya nggak sesuai ukuran, nggak sesuai aturan. Ini aja nempatin bracket aja ukurannya beda nih tingginya gitu. Jadi gimana gitu, ya kan? Dan kedepannya ini mau seperti apa? Nah, pertanyaan besarnya gini nih. Kalau ini nyakil, kemudian dalam kondisi gigit yang bawah ini bakal nabrak yang atas. Kemudian konstruksinya di bawah ini adalah dengan karet sambung untuk memundurkan gigi ke belakang. Nah, gimana nanti ketika nabrak yang atas? Mundurinya seperti apa? Apa nggak yang atas tuh ikutan mundur lagi? Makin mundur ke belakang. Ya kan? Gimana coba? Ayo. Rencana perawatannya seperti apa? Ayo. Nah, kan? Harus punya rencana perawatan. Jangan cuma pasang aja kamu terima duit, terus kemudian proses selanjutnya, udahlah kamu jauh-jauhlah dari saya. Cuma terima pasang aja, nggak terima mengendalikan alat. Ya. Nah, lagi, hanya 450K saja sudah dapat paket veneer dan behel ya, khusus yang ke sini, lokasi Batu Jajar, Bandung Barat. Sebelum, sesudah. Jadi sebelumnya ini seperti ini, sesudahnya seperti ini. Ada behel di bawah, ada veneer yang di atas. Kita kaji dulu nih, kenapa giginya seolah mekar ya. Kita lihat dulu nih di sebelum. Di sebelumnya, ini ada bercak-bercak putih, ini mungkin etsa atau mungkin dikikis. Tapi masih kita bisa melihat ada bulatan-bulatan di tengah gigi. Itu adalah bekas bracket, dan itu adalah bekas lemnya yang tidak bisa teretsa. Makanya dia ada warna yang berbeda di tengah. Gitu. Nah, dengan adanya bracket ini kemungkinan bracketnya juga bracket salon. Sehingga tarikannya berlebih dan membuat gigi geraham kecil ini keluar. Jadi bentukannya jadi rahangnya mekar, ya kan? Karena gigi geraham kecil di posisi ini nih, ini spesifik karena tarikan bel setan. Ya, khas banget seperti ini. Nah, ini behelnya udah dilepas, kemudian di veneer, makin kelihatan mekarnya karena makin terang, ya kan, makin putih. Nah, ini kalau dia senyum, gigi geraham kecil yang harusnya di belakang dia ujuk gigi nih, ya kan, udah mau kepengen keluar gitu. Nah, selama ini di belakang terus ya pengen maju ke depan. Oke, next, before after. Ini ada lubang gigi di sela-sela, kemudian afternya di veneer, ya kan? Bisa home care, ternyata bisa home care ternyata ya. Dan jadinya seperti ini, jadi gede-gede ya. Kita lihat dari konstruksinya, mulutnya kayak gitu kan, jadi penuh gitu loh, ya. Giginya jadi bulat-bulat, gemuk-gemuk. Nggak boleh ya bilang gigi gendut ya. Nanti ada yang somasi dari perkumpulan orang-orang bergigi gendut. Biasanya orang ngejek orang kan, gigi lu gendut. Gigi shaming ntar. Oke, ini apa lagi nih? Sebelum sesudah renovasi di Dewi Jailani hanya 400.000 aja, free gigi kelinci. Ini before-nya aja udah bekas penambalan yang tidak proper ya, nyambung. Dan ini pasti direnovasi, kita nggak tahu apakah ini dibongkar atau enggak, nyambungnya itu dibongkar atau enggak, atau langsung aja ditempelin veneer gitu ya. Nah, kita nggak tahu. Cuman ya dia awalnya tidak proper, yang keduanya juga tidak proper juga karena di tukang salon ya. Dan dia bilang renovasi, Bos. Renovasi. Jadi ini setengah tukang bangunan, setengah tukang gigi, setengah tukang salon ya. Jadi mindsetnya itu renovasi. Kamu dianggap barang bukan orang. Dianggap bangunan kamu. Renovasi.
Nah, bukan revisi ya, revisi skripsi, ini renovasi, ini bangunan ini direnovasi. Ya begitulah, pikirannya random banget gitu. Treatment. Kenapa ada huruf A di situ? Dewi Jailani, cus sambil nunggu yang mau datang lagi dan siapa lagi yang mau nambahin bergadang bareng buat jadwal sore. Kita lihat di sini, oh ternyata seperti ini ya. Jadi suasana kliniknya seperti ini. Dan kita lihat di sini ada eh, tempat instrumen ya, bengkok ya istilahnya ya, atau kidney tray, nirbecken ya, tempat instrumen di situ. Dan ini ada dapur gigi nih, ya ketahuan dapur gigi. Jadi alat yang sudah ada di lantai itu kalau dari sisi medis itu dianggap barang jatuh, barang yang udah kotor gitu. Nah ini pasti siap digunakan nih, ya nggak peduli dia di bawah kayak gitu, langsung aja digunakan seperti itu. Jadi kalau udah di bawah itu barang jatuh sebenarnya, itu harus diganti, ya gitu. Nah apa ini? Kayak gini kok dipamerkan, kayak gini kok diposting, panjang banget bos. Yang atas putih, yang bawah biasa gitu. Jadi sekarang udah bukan zamannya bedak yang mukanya putih, lehernya coklat. Ini gigi yang atas putih, yang bawah coklat. Kayak kue lapis sih. Aduh, kayak gini kok dipamerkan. Ini panjangnya aja udah nggak manusiawi ini. Hmm. Nah, ini alhamdulillah proses veneer gigi Dewi Studio bisa barengan gini ya. Dia seolah hebat gitu ya, bisa mengerjakan 3 orang sekaligus. Tapi kita lihat di sini adalah proses ETSA. ETSA 3 orang di ETSA. Ini akan terjadi suatu overtime ya, kelamaan. Dia ngetsa 1 orang, kemudian ditinggal ngetsa yang orang kedua, ditinggal lagi ngetsa orang yang ketiga. Sampai berapa menit itu? Gigi terendam etsa. Dikira cucian apa direndam? Biar putih cemerlang gitu. Dikira sayur gudeg apa? Dimasak lama biar empuk. Ya, ini etsa bos, jadi bisa melarutkan gigi, benar-benar giginya jadi lunak nanti. Gitu. Ya, jadi jangan dikira bertiga jadi satu ya dalam satu pengerjaan terus kemudian wah hebat nih tukang giginya multitasking. Nggak gitu. Nggak gitu. Ini ada risiko ya terkait dengan lama aplikasi bahan. Ya, terlalu lama nanti kan di sini kan. Nah, ini bangga pula ya di sini ya. Nah, nyengir semua. Ya iyalah nyengir semua ya dikasih ini. Dan pertanyaan berikutnya adalah alat yang digunakan di orang yang pertama, kemudian digunakan di orang yang kedua, disterilkan nggak? Hmm? Ayo, disterilkan nggak? Nah, kan? Nah, apalagi ini nih. Ini dua orang nih. Nggak tahu satunya ini atau enggak. Cuman, nah alat ini nih, alat light cure atau sinar, ini pas digunakan di satu orang yang pertama, kemudian yang kedua disterilkan atau enggak? Kalau disterilkan gimana cara sterilnya? Parahnya lagi kalau dilihat di sini, apa yang mau disterilkan? Karena dia buntung, nggak ada tipnya, nggak ada ujungnya. Sinar ini nggak ada ujungnya. Terus gimana mau sterilkan? Dia langsung kena di bodinya. Ya kita lihat di sini light cure-nya nggak ada tipnya. Tipnya entah itu patah, entah itu hilang ya. Dia menyinar itu langsung disentuhkan si alatnya itu, pegangannya itu, ya sumber cahayanya di situ. Jadi gimana cara sterilnya? Gimana cara sterilisasinya? Ya, pasti di satu orang, kemudian pindah ke orang lain, pasti nggak bisa disterilkan dong. Karena biasanya kalau ada tipnya yang disterilkan, ujungnya itu yang disterilkan ya. Kita lihat di sini. Nah, ini juga kelihatan nih ya, ada veneer, ada behel, dan sinarnya buntung kan, buntung ini nggak ada ujungnya itu, ya. Nah, lagi proses home care Dewi Studio. Nah, ini ternyata di rumah ya, ya enak banget ya di rumah sendiri kayak gitu. Tapi kita lihat di sini kan, alat-alat kedokteran gigi itu dibikin lengkap biar kamu aman, biar kamu nyaman.
Ya, sederhananya saja nih satu aspek, hanya satu aspek aja nih. Satu aspek itu adalah ketika perawatan suction, perawatan ETSA itu harus ada suction, harus ada semprotan air, karena untuk membersihkan ETSA-nya. ETSA ini harus dibersihkan secara bersih, nggak bisa cuma dilap kapas. Harus disemprot. Ya. Kenapa dia warnanya biru? Karena untuk dibilas benar-benar bersih, jangan ada sampai ada yang tersisa di situ. Kalau ada yang tersisa di situ, giginya akan terendam ETSA sangat lama, kemudian akan terkikis dan rapuh. Kayak gitu, ya. Itulah aspek keselamatan. Kamu harus ke klinik, nggak bisa di home care kayak gini, ya. Nggak bisa. Apalagi ini nih home care lagi nih. Nah, di sini light cure-nya tadi nih, light cure ya, sinarnya. Nih, cuma ditaruh aja di sini, deket jempol kaki. Ya, sekali lagi alat yang sudah di lantai itu sama saja alat jatuh. Nggak bisa dipakai lagi sebelum disterilkan. Nah, ini homey banget kan? Seperti ini. Nah, ini bawanya juga dia nenteng tas seperti ini, naruhnya ditaruh sembarangan, campur antara bahan dan alat, ya wassalam lah. Ya, kuman join the chat gitu ya. Nah, ini lagi ya, ini dua orang ya. Dua orang dalam kondisi di ETSA. Nah, apalagi ETSA-nya cuma dibersihkan dengan tisu seperti ini ya. Ini tidak akan bersih sampai ke sela-sela. Nah, sela-selamu nanti akan risiko keropos di sela-sela gigi. Padahal kalau udah keropos di sela-sela gigi, biasanya gigi yang kanan dan kirinya langsung kena lubang bareng gitu. Ya, jangan dikira berdua seperti ini, wih, tukang salonnya luar biasa, sekali kerja 2 orang. Ya, kita harus berpikir apa aspek apa yang dia abaikan, apa yang dia nggak tahu, risiko apa yang dia nggak tahu kan gitu. Oke, lagi ini kayak gini kok diposting ya, dari strukturnya, dari bentuknya berantakan. Vinir gigi hanya 800k atas bawah sudah free gigi kelinci bisa home care. Luar biasa kan? Seolah home care ini adalah suatu rawatan yang memanjakanmu. Enggak. Home care adalah perawatan yang mengabaikan keselamatanmu. Oke, sekian dulu dari Mindok. Ketemu lagi secepatnya. Tetap waspada, educate yourself. Bye.